Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama.
Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat.
Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah Laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bontosikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi.
Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanut Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat.
Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang dukungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah Laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwira BD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores,
Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjemi berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi
1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik,
dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bontosikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lain langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal,
mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat Polarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari pangkalan udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang Tuhan operasi maritim. 3 TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5 Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8 Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar,
kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga desa Tanamalala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanamalala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah Laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan,
Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi
1. Basarnas AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaritas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan.
Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang,
serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B7 Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi,
Puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar,
Sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim Komando Hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar,
bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas.
Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN Sarkamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah Laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian,
Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antarlintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar,
Otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun radio pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu,
dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian, setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time,
kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat.
Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan posko taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan.
Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian, setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut.
Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari pangkalan udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang,
ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar,
Sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana.
Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut.
Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut,
TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3 TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5 Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6 Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7 Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8 Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik,
dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah Laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bontosikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan Pos Siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut.
Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar,
terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala.
Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut,
Tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SAR map ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan.
Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan posko taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM,
Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh.
Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN Sarkamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN Sarkamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin,
Para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun,
Duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar,
menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lana Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana.
Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bontosikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut.
Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut,
TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3 TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5 Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6 Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7 Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8 Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik,
dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan Pos Siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut.
Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi 2 sektor utama di perairan dan 1 sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar,
terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut Polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala.
Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia: membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut,
Tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh. Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan Selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN SAR Kamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bontosikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan.
Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga Desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin, para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu Joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu Joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan Joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan kepulauan selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan Posko Taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM,
Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun, duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menegaskan bahwa penambahan alutsista dari unsur laut dan udara merupakan keputusan strategis yang mutlak diperlukan. Karakteristik perairan Kepulauan Selayar yang berbatasan langsung dengan perlintasan arus laut dalam menuntut cakupan area pemantauan yang jauh lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Dengan mengerahkan kombinasi teknologi pemetaan udara, armada kapal perang, kapal khusus penyelamat maritim, hingga perahu tradisional milik masyarakat pesisir, negara berupaya hadir secara penuh untuk menyelamatkan warganya yang sedang tertimpa bencana di tengah laut. Tragedi yang menimpa KLM Nurul Salsa bermula ketika kapal kayu yang syarat muatan dan penumpang tersebut sedang melakukan pelayaran di sekitar gugusan pulau bagian selatan Kepulauan Selayar. Pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, saat kapal berada di posisi perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, kondisi cuaca dilaporkan mengalami perubahan ekstrim secara mendadak. Hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan embusan angin kencang membuat lambung kapal mengalami guncangan hebat hingga kehilangan kestabilan dan akhirnya tenggelam ke dasar Laut Polasi. Kepanikan luar biasa sempat melanda puluhan penumpang yang sebagian besar sedang beristirahat di dalam dek kapal. Informasi mengenai tenggelamnya kapal berukuran besar ini baru berhasil diterima oleh stasiun radio pantai, SROP, Selayar dan pos siaga Basarnas beberapa jam setelah kejadian. Setelah beberapa korban selamat berhasil mengapung menggunakan alat seadanya dan mendapat pertolongan dari kapal nelayan yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Lokasi geografis Pulau Polasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Selayar menjadi salah satu faktor penentu yang membuat tim SAR harus segera merumuskan strategi mobilisasi cepat sejak malam pertama menerima laporan. Memasuki hari ketiga, fokus operasi bergeser dari sekadar pencarian di titik koordinat awal jatuhnya kapal, Datum Pain, menjadi pencarian sebaran objek di permukaan laut lepas. Pergeseran ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang menggunakan pelampung atau benda terapung lainnya telah terbawa sejauh puluhan mil laut dari lokasi awal tenggelamnya kapal, mengikuti pergerakan arus air laut dan angin muson yang sedang bertiup kencang di wilayah selatan Sulawesi. Guna memastikan jalannya operasi SAR berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alutsista, Basarnas Makassar menerapkan visualisasi data dan prediksi berbasis Search and Rescue Planning, SARMAP. Sistem terkomputerisasi ini bekerja dengan cara mengintegrasikan data cuaca real-time, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta arah arus laut yang disuplai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Dari analisis matematis SARMAP tersebut, tim komando membagi area operasi hari ketiga menjadi dua sektor utama di perairan dan satu sektor pengamatan udara berskala luas. Pembagian sektor pencarian berdasarkan analisis SARMAP ini krusial agar seluruh area yang berpotensi menjadi lokasi terdampar atau mengapungnya korban dapat disisir secara maksimal. Petugas tidak lagi meraba-raba di tengah laut yang luas, melainkan bergerak menuju koridor-koridor laut tertentu yang secara hidrodinamika menjadi tempat berkumpulnya objek terapung akibat pola arus lokal. Salah satu terobosan besar pada operasi SAR hari ketiga ini adalah dilibatkannya kekuatan dirgantara militer. Unsur udara tim SAR gabungan diperkuat secara signifikan dengan pengerahan pesawat Boeing B737-200 milik Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini diambil atas instruksi langsung berkat koordinasi tingkat tinggi antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara guna mengatasi kendala keterbatasan jarak pandang yang dialami oleh armada kapal di permukaan laut. Pesawat intai taktis Boeing B737-200 ini terbang dari Pangkalan Udara di Maros menuju langit Kepulauan Selayar dengan membawa 17 personel, POB-17, yang bertugas sebagai observer visual dan operator kamera pemantau jarak jauh.
Keunggulan dari pengerahan pesawat jet ini adalah kemampuannya untuk mencakup wilayah perimeter udara yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan helikopter atau kapal laut. Dari ketinggian ribuan kaki di atas perairan selayar, tim udara bertugas mencari tanda-tanda keberadaan korban, seperti sebaran jaket keselamatan berwarna mencolok, serpihan kayu lambung KLM Nurul Salsa, ceceran minyak mentah kapal, atau kelompok korban yang berkumpul mempertahankan diri di atas rakit darurat. Begitu kamera atau pandangan mata observer menangkap adanya objek mencurigakan di permukaan laut, pilot pesawat akan segera melakukan plot koordinat GPS dan mentransmisikan data tersebut secara real-time kepada KN Sarkamajaya dan KRI Marlin 877 yang berada di bawahnya untuk langsung dilakukan intervensi evakuasi fisik. Keberhasilan operasi kemanusiaan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa seluruh pergerakan di lapangan merupakan wujud nyata dari operasi terpadu antar lintas sektoral yang melibatkan seluruh unsur SAR gabungan di Sulawesi Selatan. Kami menambah kekuatan SAR dengan mengerahkan KN Sarkamajaya dan pesawat Boeing B737-200 dari Lanut Sultan Hasanuddin. Kami berharap sinergi seluruh unsur yang terlibat dapat mempercepat proses pencarian. Tim di lapangan akan terus bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, urai Muhammad Arif Anwar saat memberikan keterangan pers di posko utama. Adapun unsur-unsur yang tergabung secara resmi dalam operasi SAR terpadu penanganan kecelakaan KLM Nurul Salsa ini meliputi 1. Basarnas Kelas A Makassar, bertindak sebagai Search and Rescue Mission Coordinator, SMC, yang memegang komando tertinggi perumusan strategi dan pergerakan taktis di lapangan. 2. TNI Angkatan Laut, TNI AL menyediakan KRI Marlin 877 beserta personel pangkalan logistik di Lanal Selayar untuk mendukung suplai kebutuhan operasi maritim. 3. TNI Angkatan Udara, TNI AU menyediakan pesawat intai Boeing B737-200 beserta kru penerbang khusus pengamatan maritim dari Lanut Sultan Hasanuddin. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengordinasikan penanganan korban selamat di darat, penyediaan fasilitas perawatan medis darurat, serta pendirian dapur umum bagi keluarga korban. 5. Polisi Perairan, Polairut, Polda Sulsel, mengerahkan perahu taktis cepat untuk menyisir kawasan garis pantai dan teluk-teluk kecil di sekitar wilayah Bonto Sikuyu. 6. Syah Bandar, otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan manifest kapal secara mendalam serta mengeluarkan maklumat pelayaran kepada seluruh kapal komersial yang melintas di Selat Selayar agar waspada. 7. Stasiun Radio Pantai, SROP, Selayar, terus memancarkan pesan darurat, urgensi signal, di frekuensi maritim internasional agar kapal-kapal niaga ikut memantau situasi di perairan sekitar lokasi kejadian. 8. Masyarakat dan nelayan setempat. Menjadi garda terdepan pencarian lokal menggunakan armada perahu tradisional. Sinergi tanpa sekat antar instansi ini memastikan bahwa kendala birokrasi lapangan dapat dipangkas habis. Komunikasi antar unsur dijaga selama 24 jam penuh menggunakan integrasi frekuensi radio satelit dan sistem komunikasi digital terpadu milik Basarnas. Di balik kecanggihan teknologi radar KRI Marlin 877 maupun kecepatan jet Boeing B737-200, terdapat satu pilar kekuatan yang tidak kalah penting dalam operasi kemanusiaan ini, yaitu keterlibatan aktif dan aksi heroik dari para nelayan tradisional setempat. Bagi masyarakat Kepulauan Selayar, ikatan persaudaraan antar warga pesisir sangatlah kuat. Ketika mendengar kabar bahwa KLM Nurul Salsa tenggelam dan puluhan penumpangnya yang merupakan kerabat serta tetangga mereka hilang, para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas melaut mencari ikan dan mengalihkan seluruh tenaga mereka demi misi kemanusiaan. Aksi pencarian mandiri oleh warga maritim ini berpusat di wilayah Desa Tanah Malala. Sejak fajar menyingsing pada hari ketiga operasi, puluhan nelayan setempat terpantau telah mempersiapkan armada perahu tradisional mereka yang dikenal dengan sebutan perahu Joloro. Perahu Joloro adalah perahu kayu ramping khas masyarakat Sulawesi Selatan yang digerakkan oleh mesin diesel berkekuatan sedang dengan poros baling-baling panjang. Meskipun tidak memiliki perlengkapan navigasi canggih seperti GPS modern maupun radar pemantau cuaca, perahu Joloro memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal besar, kemampuan bermanuver di air dangkal dan kemampuan menyelinap di antara celah-celah terumbu karang yang rapat. Nurdin, salah seorang warga desa Tanah Malala yang ikut mengordinasikan gerakan pencarian swadaya oleh masyarakat, menuturkan bagaimana dorongan batin yang kuat memaksa warga untuk turun ke laut menghadapi bahaya. Warga nelayan di sini di Tanah Malala gunakan perahu Joloro pergi pencari keluarga yang masih hilang, ungkap Nurdin dengan raut wajah cemas namun memperlihatkan keteguhan hati yang mendalam. Menurut penuturan Nurdin,
Para nelayan yang mengetahui bahwa ada anggota keluarganya yang terdaftar sebagai penumpang KLM Nurul Salsa tidak bisa hanya tinggal diam berpangku tangan di darat menunggu kabar dari posko pemerintah. Sejak pagi-pagi buta, mereka sudah mengisi penuh tangki bahan bakar perahu joloro mereka dengan solar, membawa perbekalan air minum seadanya, dan langsung memacu perahu menuju area koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal atau ke arah pulau-pulau karang tak berpenghuni tempat di mana objek biasanya terdampar akibat tiupan angin. Kehadiran puluhan perahu joloro nelayan ini secara de facto memperlebar jaring pencarian tim SAR gabungan. Para nelayan lokal memiliki pengetahuan intuitif yang luar biasa mengenai karakter arus bawah laut Selayar, tempat-tempat pusaran air tersembunyi, serta gua-gua karang di pesisir pulau terpencil yang kerap menjadi lokasi tersangkutnya material laut. Kerjasama tanpa tertulis antara petugas profesional Basarnas dan para nelayan joloro ini mencerminkan kekuatan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mengapa pencarian 27 korban yang masih hilang ini membutuhkan pengerahan alutsista dalam skala masif hingga melibatkan unsur pesawat terbang dan kapal perang? Jawabannya terletak pada karakteristik ekstrim dari medan operasi perairan Kepulauan Selayar itu sendiri. Wilayah perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KLM Nurul Salsa memiliki reputasi di kalangan pelaut sebagai salah satu jalur maritim yang paling menantang di kawasan Indonesia Tengah. Di tengah tingginya tekanan publik dan keluarga agar seluruh korban dapat segera ditemukan, Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, tetap memberikan instruksi ketat terkait aspek keselamatan operasi bagi seluruh personel yang terlibat. Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan bernilai tinggi ini tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan standar internasional yang berlaku di lingkungan Basarnas. Kami juga memohon doa dari masyarakat agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan, pungkas Arif Anwar dalam pesan penutupnya kepada media. Pihak Basarnas menyadari bahwa di samping keahlian teknis, ketahanan fisik, dan kecanggihan teknologi alutsista, faktor moralitas, semangat spiritual, dan dukungan psikologis dari masyarakat luas merupakan elemen penguat yang menjaga moral para petugas rescue tetap tinggi di tengah keletihan fisik menyisir laut lepas berhari-hari. Seluruh personel penyelam yang ditugaskan melakukan penyisiran bawah air di sekitar bangkai kapal KLM Nurul Salsa diwajibkan mematuhi aturan ketat mengenai batas kedalaman penyelaman dan waktu dekompresi. Tim medis di atas KN SAR Kamajaya juga secara berkala memeriksa kondisi kesehatan para rescuer sebelum mereka diterjunkan ke laut menggunakan perahu karet, Rigid Inflatable Boat RIB. Sementara operasi pembersihan dan pencarian besar-besaran terus berkecamuk di tengah laut polasi, situasi di daratan, tepatnya di Pelabuhan Benteng dan posko taktis Kecamatan Bonto Sikuyu, dipenuhi oleh suasana haru dan ketegangan. Puluhan perwakilan keluarga korban tampak setia bertahan di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama BPBD. Mereka terus memantau papan informasi data korban yang diperbarui oleh petugas secara berkala. Tim trauma healing dari kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Selayar turut diterjunkan ke posko darurat guna memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang sedang mengalami masa-masa sulit menanti kepastian nasib orang-orang terkasih mereka. Bantuan logistik, makanan siap saji, serta layanan kesehatan gratis disediakan penuh oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh musibah maritim berskala besar ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR standar akan dilaksanakan selama 7 hari sejak laporan kecelakaan pertama kali diterima. Kendati demikian, melihat skala dampak kecelakaan KLM Nurul Salsa serta tingginya jumlah korban yang masih berada dalam status pencarian, opsi perpanjangan waktu operasi SAR tetap terbuka lebar berdasarkan hasil evaluasi taktis harian yang dipimpin oleh Kepala Basarnas Makassar bersama seluruh pimpinan unsur gabungan di lapangan. Perburuan waktu melawan ganasnya alam perairan Selayar masih terus berlanjut demi satu tujuan mulia, membawa pulang seluruh korban kembali ke pelukan keluarga mereka. Operasi pencarian dan pertolongan, SAR, terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa di perairan Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kini memasuki fase krusial pada hari ketiga. Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu dan luasnya perairan Laut Flores, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kelas A Makassar mengambil langkah agresif. Otoritas Keselamatan Laut ini secara resmi menambah armada utama berupa kapal penyelamat berukuran besar dan pesawat pengintai taktis udara guna memperluas radius penyisiran serta memaksimalkan peluang menemukan puluhan korban yang hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Berdasarkan data manifestasi dan registrasi posko darurat gabungan, musibah maritim yang menimpa KLM Nurul Salsa ini melibatkan total 74 orang yang berada di atas kapal saat insiden maut tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026. Malam. Dari evaluasi data korban teranyar, sebanyak 49 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat respons cepat nelayan lokal dan tim rescue terdekat. Namun,
Duka mendalam menyelimuti operasi ini setelah petugas mengonfirmasi penemuan satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus utama perburuan waktu oleh tim SAR gabungan dari berbagai instansi.